Geger. Sosok misterius berbaju hijau muncul di tengah laut menyelamatkan puluhan TKW dari operasi ilegal. Apakah ini hanya legenda atau kenyataan yang tak terbantahkan? Netizen yakin itu Nyi Roro Kidul. Puluhan TKW diselamatkan sosok tak dikenal. Semua berawal dari sebuah pesan singkat yang dikirim oleh seorang TKW bernama Ranti ke keluarganya di Banyuwangi. Pesan itu tidak panjang, hanya satu kalimat yang membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Tolong, kami dikurung di gudang, banyak perempuan, aku takut, tolong ibu. Setelah pesan itu dikirim, nomor Ranti tak bisa dihubungi lagi. Sinyalnya hilang, keluarga panik, ibunya, Bu Rukiah, menangis histeris. Ia langsung melapor ke Dinas Ketenagakerjaan setempat. Namun seperti biasa, birokrasi lambat dan tidak semua laporan cepat ditindak. Sementara itu dalam grup Facebook para mantan TKW, muncul desas-desus bahwa ada puluhan TKW asal Indonesia yang diperdagangkan ulang di daerah perbatasan antara Thailand dan Kamboja. Lokasinya disebut-sebut adalah sebuah gudang tua yang tersembunyi di balik hutan karet yang lebat. Nama-nama korban mulai terungkap satu persatu. Ada Siti dari Indramayu, Nia dari Madura, Lina dari Palembang, dan belasan lainnya. Mereka semua awalnya dikirim ke Malaysia secara resmi, namun tiba-tiba dipindahkan oleh agen ke Kamboja dengan dalih pekerjaan lebih baik. Ternyata mereka dijual, bukan untuk kerja di restoran, bukan untuk jadi babysitter, tapi untuk dijual organ tubuhnya. Malam itu, di salah satu gudang tua di provinsi Bantai Minchai, Kamboja, suasana begitu sunyi. Lampu-lampu neon redup, suara jangkrik dan suara ranting bergesek ditiup angin menjadi satu-satunya musik malam. Di dalam gudang, puluhan perempuan muda duduk terdiam. Beberapa menangis dalam diam, beberapa lain hanya bisa berdoa. Ranti duduk memeluk lututnya, matanya sembab. Sudah 2 hari mereka tidak diberi makan yang layak. Hanya air putih dan sepotong roti. Ia memeluk erat liontin kecil berbentuk kerang yang dikalungkan ibunya sebelum berangkat ke luar negeri. Kalau kamu takut, panggil nama Laut Selatan. Ingat pesanku, jangan pernah lepas liontin ini, kata ibunya dulu. Awalnya Ranti menganggap itu hanya mitos. Tapi malam itu, ketika suara-suara langkah kaki para penjaga bersenjata semakin dekat, ia tak punya pilihan lain. Ia genggam liontin itu erat-erat dan dalam hati berbisik, Nyai Roro Kidul, kalau kau benar ada, tolong aku, tolong kami semua. Tiba-tiba, angin dingin menyelinap masuk dari celah-celah atap gudang. Tak ada yang sadar, hanya Ranti yang menggigil. Bukan karena takut, tapi karena udara tiba-tiba berubah drastis. Di luar gudang, salah satu penjaga yang sedang merokok mulai merasa mual. Ia melihat ke arah hutan dan matanya membelalak. Ada kabut hijau tipis yang menyelimuti area sekitar. Udara jadi lembab. Ia terbatuk-batuk. Dan lalu, terjatuh. Penjaga lain panik. Mereka berteriak dalam bahasa Kamboja. Tapi sebelum sempat berbuat apa-apa, suara air bergemuruh seperti ombak besar terdengar entah dari mana. Padahal mereka berada jauh dari pantai. Semua penjaga yang tadinya bersenjata kini jatuh satu persatu, seperti dihantam sesuatu yang tak terlihat. Kamera CCTV mati, lampu padam, alarm berbunyi, tapi tak ada yang datang menolong. Sementara itu, di dalam gudang, pintu besar yang selama ini digembok besi tiba-tiba terbuka sendiri. Tidak dengan suara berderak, tapi seperti dibuka oleh angin lembut. Seorang